Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julia dengan nomor induk mahasiswa 860420906. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum ke-7 yaitu tentang kelistrikan. Di sini kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu percobaan pertama percobaan muatan listrik, yang kedua percobaan arus dan tegangan listrik, yang ketiga itu percobaan energi listrik. Pada percobaan muatan listrik, tujuan pertama itu menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua yaitu memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda yang bermuatan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan muatan listrik. Pada percobaan pertama, bola plastik bergerak mendekati tas plastik yang sudah digosok pada baju. Hal ini terjadi karena tas plastik menjadi bermuatan listrik setelah digosok sehingga dapat menarik bola plastik. Hal yang sama juga terjadi pada percobaan kedua, yaitu pada sisir yang digosok pada rambut dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Gesekan antar sisir dan rambut ini menghasilkan muatan listrik statis pada sisir. Apabila percobaan kedua ini dibiarkan cukup lama, maka potongan kertas akan jatuh kembali karena muatan listrik pada sisir mulai hilang atau berkurang. Pada percobaan muatan listrik, gejala tarik-menarik maupun tolak-menolak tidak terlihat dengan jelas. Bola plastik yang digunakan sangat tipis dan ringan sehingga terlalu mudah bergerak saat terkena hembusan udara atau gerakan kecil lain, sehingga interaksi antar benda jadi sulit diamati. Saat bola plastik kiri dan kanan digosok dengan bahan yang berbeda, terlihat interaksi tarik-menarik yang lemah. Namun, ketika kedua bola digosok dengan bahan yang sama, interaksi yang terjadi tidak begitu terlihat dengan jelas. Selanjutnya untuk percobaan arus dan tegangan listrik, tujuan yang pertama yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua itu menjelaskan pengaruh tegangan dalam suatu rangkaian. Selanjutnya alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan arus dan tegangan listrik yaitu baterai 1,5 volt 3 buah, baterai AA, lalu kabel penjepit merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt. Berikut ini adalah beberapa bahan pengantar yang akan digunakan untuk mengetahui jenis bahan yang termasuk konduktor dan isolator. Pada percobaan arus listrik ini, disusun 3 buah baterai secara seri agar menghasilkan tegangan yang lebih besar. Setelah itu, kabel merah dihubungkan ke kutub positif dan kabel hitam ke kutub negatif baterai. Ujung kabel kemudian dihubungkan dengan bola lampu sehingga terbentuk rangkaian tertutup.
Ketika rangkaian tersusun dengan baik, lampu menyala yang menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub positif menuju kutub negatif. Selanjutnya dilakukan pengujian beberapa bahan pada rangkaian listrik untuk mengetahui kemampuan bahan dalam mengantarkan arus listrik. Bahan yang dapat membuat lampu menyala termasuk konduktor, sedangkan bahan yang tidak dapat menyalakan lampu termasuk isolator. Percobaan ini menunjukkan bahwa arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup dan dipengaruhi oleh jenis bahan pengantar yang digunakan. Pada percobaan pertama, kedua kabel dihubungkan ke kutub positif baterai sehingga lampu tidak menyala. Dan untuk pada percobaan berikutnya, kabel dihubungkan ke kutub positif dan negatif baterai sehingga lampu dapat menyala. Saat jumlah baterai ditambah dan disusun seri, lampu terlihat lebih terang karena tegangan listrik menjadi lebih besar. Pada percobaan energi listrik, lilitan kawat terasa sedikit panas setelah rangkaian dihubungkan dengan baterai. Hal ini menunjukkan bahwa energi listrik berubah menjadi energi panas saat arus listrik mengalir pada kawat. Panas lebih terasa pada bagian baterai dibandingkan lilitan kawat karena baterai juga mengalami hambatan saat mengalirkan arus listrik. Setelah sekitar 2 menit, korek api yang diletakkan pada lilitan kawat tidak mengalami perubahan. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa panas yang dihasilkan masih kecil dan belum cukup untuk membakar korek api. Suhunya juga hanya naik dari 33,6 derajat Celcius menjadi 33,9 derajat Celcius. Walaupun panas yang dihasilkan tidak terlalu besar, namun lampu tetap menyala saat rangkaian disambungkan. Hal ini membuktikan bahwa arus listrik masih mengalir dalam rangkaian tersebut.